menaikkan harga BBM atau mengurangi subsidi BBM. Nah, bagaimana ini komitmen ini diterjemahkan dalam hal subsidi Jadi BBM? gini, pemerintahan sekarang dalam era PBN 2015 istilahnya menyajikan satu menu gitu kepada pemerintahan baru. Ini ada menu besar yang dengan kebijakan, dengan semangat, ada transisi, ada pemerintahan baru, ada kerjasama baru, ada tentu kebijakan-kebijakan yang mungkin baru, dikasih alternatif, silahkan diambil kebijakan apa yang Anda pilih sehingga bisa diimplementasikan secara realistis ke depan gitu loh. Nah ini salah satu pokoknya, misalnya dalam subsidi BBM itu banyak kan kebijakan yang bisa diambil sekarang atau nanti pakai era APBN perubahan misalnya. Sekarang pun misalnya Secara real bagaimana Mas Ihsan? secara real misalnya bisa dipatok ya yang namanya subsidi BBM ini kalau berani kebijakan ada misalnya di DPR, PDIP atau mungkin PKB menawarkan adanya pematokan jumlah subsidi fixing jadi bukan 436 triliun itu dipaksa 200 triliun. Nah ini kan tantangannya, challenge-nya kemudian bagi pemerintahan Jokowi JK ini bagaimana mendapatkan suatu formula pembatasan yang pas gitu loh. Nah, ini kan sekarang pemerintahan sekarang masih mencari-cari. Kemarin solar dibatasi di DKI dalam kota dan lain sebagainya. Ini silakan. Kalau cuma naikin harga BBM itu shortcut bener. Jadi semua juga bisa kalau cuma naikin harga. Bukankah itu merupakan satu-satunya cara, Mas, untuk Bukan satu-satunya cara, ada banyak alternatif lain. Mas? Jadi misalnya, apa itu coba jadi banyak alternatif? kayak misalnya pajak, pemantapan pajak. Ini APBN kan subsidi jadi persoalan karena memang permintaan lebih daripada produksi. Dan yang kedua juga pajak bisa dinaikkan, tapi subsidi BBM tetap menggerogoti dan akhirnya tetap naik. juga kan nggak ada masalah. Jadi secara fiskal nggak ada masalah, nggak ada yang menyebabkan defisit. Itu yang pertama. Baru yang kedua juga banyak penghematan lain. Kayak misalnya pengadaan mobil dinas lah, ya kan? Atau misalnya anggaran-anggaran belanja rutin yang dikeluarkan buat kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Ini kan menggerogoti 65% sampai dengan 70% dari anggaran negara. Itu Tapi masalahnya bisa tahun dibuat. 2015 pajak diperkirakan justru malah turun. Malah turun. Nah itu dia, itu kan challenge-nya. Gimana coba dinaikin? 12,5%. Padahal yang normal Vietnam itu aja udah sampai dengan rata-rata dia punya rasio pajak terhadap GDP itu 14%. Jauh lebih tinggi dari kita. Nah ini kan jangan dibiarkan orang-orang pajak ini merasa nyaman gitu loh dengan business as usual. Targetnya perlu ditingkatkan kalau menurut saya. Dan ini masih dalam koridor yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Mungkin targetnya sengaja tetapkan terendah atau misalnya subsidinya sengaja ditetapkan tinggi supaya ada pilihan. Ya silahkan. Mana? Misalnya Bu Siti lihat apakah alternatif yang disajikan oleh Bang Ihsan ini mampu menjawab keengganan pemerintah saat ini untuk tidak menaikkan harga BBM? Ya ini kan terkait dengan timing ya, waktunya. Kalau kita tidak tanda kutip selamatkan APBN itu dalam waktu katakanlah bulan November, Januari, ini kan akhirnya terkait dengan APBN perubahan. Ya. Pajak kita sendiri kan kemarin masalah kita karena penerimaannya nggak masuk-masuk. Berarti ada sistem di perpajakan itu, ada instrumen-instrumen yang masih kurang, masih harus diimprove lah, harus ditingkatkan. Nah itu tuh kita bahas juga gitu. Nah kalau kita pakai instrumen itu kan ini soal momentum begitu. Itu pertama. Yang kedua tadi Mas Ihsan bilang soal penghematan, itu akan satu paket dengan penataan subsidi itu. Karena apa? Katakanlah dianggap bahwa ada beban hidup masyarakat yang akan sulit tanda kutip ya. Itu pun kita kan masih kita baca juga ini segmen masyarakat yang mana nih yang dianggap sulit. Nah kaitannya nanti dengan paket-paket program yang kita ambil dari penghematan itu. Gitu. Jadi sebetulnya yang kita bahas itu utuh juga. Saya dari aspek politiknya juga ada momentum yang pertama, dan yang kedua juga ada legitimasi. Ini pemerintahan baru, pemimpin baru, presiden baru dengan dukungan 80 juta masyarakat. Kebijakan-kebijakan Ada sejumlah alternatif yang disampaikan oleh Bung Ihsan. Bagaimana komentar Mas Johan? Alternatif misalnya fixing tadi itu sebenarnya bagus ya, termasuk alternatif pajak tadi, penaikan pendapatan negara dari pajak. Tetapi usulan bagus dari Bung Ihsan ini bisa kembali ke alamat pengirim karena 10 tahun terakhir pemerintahan dipegang oleh partainya Mas Ihsan. Jadi kenapa tidak dilakukan? Poin saya adalah sudah ada waktu 2 periode buat Pak SBY untuk
melakukan semacam exercise kebijakan untuk mencari alternatif pendapatan di luar dari pengurangan. Ini ibaratnya ngajarin kamu harus begini-begini, tapi dia sendiri tidak Oke, melakukan. tapi kita coba masuk ke poin diskusi kita pagi Ya. ini, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY sebagai outgoing leaders untuk Pak Jokowi. Kalau kita lihat ke belakang, ini eksperimen pertama, Rory, ya, di mana ada proses transisi yang relatif smooth dan Pak SBY memberikan satu pernyataan akan memberikan bantuan dan semacam komunikasi yang lebih baik agar pemerintahan transisi berjalan baik. Tahun 2004, bayangkan Pak SBY menang. Waktu itu posisi Ibu Mega dengan Pak SBY tidak dalam kondisi baik, bahkan hingga saat ini gitu ya. Kemudian tahun 2009, Pak SBY maju sebagai capres incumbent, terpilih lagi. Jadi kalau kita lihat ke belakang, ini relatif baru modelnya ya. Model di mana Pak Jokowi unggul, Pak SBY tidak bisa maju lagi, Pak SBY dengan jiwa besar menawarkan untuk membantu proses transisi. Nah itu yang harus dikonkretkan. Oke, apakah ini artinya kalau misalnya ini demi kemaslahatan umat bersama, Mas? Apakah SBY akan, ya ibaratnya mengambil kebijakan tidak populis, tapi demi karpet merah untuk bangsa Indonesia? Bukan untuk pemerintahan selanjutnya, tapi untuk bangsa Indonesia. Sebenarnya itu yang kalau saya tadi menyebutnya sebagai historic legacy ya. Karena terus terang saya sendiri bukan ahli ekonomi, tapi saya merasa subsidi energi yang terlalu besar itu tidak tepat sasaran. Tetapi kita tahu siapa yang menentang di DPR sana. Nah ini memang persoalan posisi menentukan Jangan lupa yang menentang juga anggota koalisi juga loh. Persis gitu. Jadi misalnya kita tahu PDIP di tahun 2002, 2004 pada waktu Ibu Mega menjadi presiden juga menjadi pendukung utama kenaikan BBM. Baik, oke, Nah, nanti kita lihat Demokrat setelah nggak Akan jadi seperti apa? the ruling party, posisinya seperti apa? Kita akan Justru bahas posisinya lebih itu jauh. itulah Mas pas Iksan, mohon maaf kita kita harus mohon coba maaf. Maksudnya kita baik. Jadi ini Singkat dalam saja ya. konteks tidak merecoki gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih sudah, jauh. nanti kita bahas lebih jauh lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali. iya, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Didukung oleh A kick of perfect white coffee.